Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Bersama PGRI Tulung Agung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 1, muatan yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Ayo membaca penggalan dongeng berikut. Anak-anakku, dalam kotak ini dituliskan penggalan dongeng yang berjudul Badak Pembohong. Kalian baca, kemudian kalian pahami isinya dari awal sampai akhir. Di dalamnya itu juga ada percakapan antara badak, kambing, dan kerbau. Kalian baca juga sesuai dengan tanda baca yang tepat. Setelah kalian membaca penggalan dongeng Badak Pembohong, kita lanjutkan pada kegiatan 1. Ya, kalian menuliskan isi, tokoh, dan pesan yang ada pada dongeng tersebut. Kita lanjutkan pada Ayo Berlatih. Penggalan dongeng Si Cantik Cendrawasih untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Suatu kali Cendrawasih menolong burung pipit yang sayapnya terluka. Dengan lembut, luka di sayap pipit itu diobati Cendrawasih. Perhatikan percakapan antara Cendrawasih dan pipit. Cendrawasih, lain kali kau harus lebih berhati-hati pipit. Pipit, terima kasih Cendrawasih, kau baik sekali. Bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini? Cendrawasih, aku akan senang jika rasa terima kasihmu itu kau ganti dengan berbuat kebaikan kepada hewan lain. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Soal nomor 1, berdasarkan dongeng tersebut, Cendrawasih memiliki sifat titik-titik. A. Penolong, B. Pemarah, C. Sombong. Memiliki sifat yang A. Penolong. 2. Luka di sayap pipit diobati oleh siapa anak-anak yang mengobati lukanya pipit? Ya, yang mengobati adalah Cendrawasih. 3. Setelah diberi pertolongan, pipit mengucapkan terima kasih. Lanjut, penggalan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Angkaro dan Tunturono adalah dua kepiting yang senang bermain bersama. Bila air surut, mereka bersembunyi supaya tidak ditangkap manusia. Bila air pasang, mereka bermain kembali. Soal nomor 4. Tokoh pada penggalan dongeng tersebut adalah titik-titik dan titik-titik. Siapa anak-anak? Ya, Angkaro dan Tunturono. 5. Apa yang dilakukan tokoh saat air sulit? Ya, saat air sulit atau saat air surut, mereka bersembunyi supaya tidak tertangkap manusia. Di mana mereka bersembunyi? Ya, di dalam tanah. Muatan yang kedua, matematika KD 3.7 dan 4.7. Eksplorasi. Ayo memperhatikan gambar burung berikut. Ada berapa burung anak-anak pada gambar? Ya, ada 8 burung. 8 burung itu dibagi menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok menunjukkan pecahan setengah. Setengah dari 8 burung adalah 4 burung. Kegiatan 2, ayo kita kerjakan dengan baik. Berdasarkan gambar yang diarsir, nyatakan pecahannya. Coba kalian lihat. Gambar yang pertama. Pecahannya berapa anak-anak? Nilai pecahannya? Iya, 1/2. Kemudian kalian lihat gambar berikutnya. Ya, pecahan gambar berikutnya itu adalah 1/3. Ya, sekarang gambar yang terakhir kalian perhatikan.
Nilai pecahannya sama dengan berapa gambar yang terakhir? Iya, 1/4. Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1 coba kalian gambar. Ada berapa kelinci yang ada pada gambar anak-anak? Iya, ada 4. Setengah dari banyak kelinci pada gambar adalah A1, B2, C3. Jawaban yang benar yang mana? Iya, 2. 2 itu merupakan setengah dari 4. 2. Kelinci membawa 2 wortel. 1 dari 2 wortel dapat dinyatakan dengan pecahan? Iya, 1/2 atau setengah. 3. Paman memiliki 10 mangga. Setengah dari banyak mangga paman adalah berapa anak-anak setengah dari 10 itu? Ada berapa? Ada 5. 4. Kalian perhatikan gambar burung lagi. Jumlahnya berapa? 4. Setengah dari banyak burung pada gambar adalah titik-titik. Berapa anak-anak? 2. 5. Di pinggir pantai terlihat ada 15 perahu. Sepertiga bagian dari jumlah perahu disewa pengunjung. Berapa jumlah perahu yang telah disewa pengunjung? Iya, sepertiga bagian dari 15. Berarti jumlah perahu yang telah disewa pengunjung adalah 5 perahu. Kita lanjutkan anak-anak muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Eksplorasi, kerajinan dari bahan alam. Kerajinan dari bahan alam adalah kerajinan atau prakarya yang bahan dasarnya sudah tersedia di alam. Contoh bahan alam adalah tanah liat. Tanah liat ini mempunyai sifat elastis, sehingga memudahkan untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada gambar, itu merupakan contoh kerajinan dari tanah liat. Cara membuat kerajinan dari tanah liat adalah menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan terlebih dahulu. Apa alat dan bahannya? Iya, tanah liat secukupnya, kemudian minyak goreng, kemudian alas, ini bisa berasal dari triplex atau kertas tebal. Bahan yang dibutuhkan yang lain adalah cat dan air. Sekarang kita simak langkah-langkah dalam membuat kerajinan dari tanah liat. Aduklah tanah liat sampai tercampur merata dan halus. Kemudian buanglah pasir atau kerikil di dalamnya. Kemudian lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Selanjutnya, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Setelah itu, bentuklah tanah liat seperti ikan keinginanmu. Haluskan bagian-bagian yang belum rata, kemudian buatkan ukiran-ukiran sisik pada bagian tubuhnya, dan yang terakhir, jemur sampai kering di tempat yang teduh agar tidak mudah pecah. Pemberian cat sesuai dengan keinginan, kemudian kalian keringkan lagi. Kegiatan 3. Pada kegiatan 3, kalian diajak untuk membuat prakarya berbahan dasar dari tanah liat sesuai kreativitasmu. Lanjut pada ayo berlatih, kita kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Berikut merupakan benda alam dalam membuat prakarya kecuali A. Kacang hijau, B. Plastik, C. Tanah liat. Kira-kira apa anak-anak benda alam yang bisa dibuat prakarya? Iya, yang bisa dibuat prakarya di nomor 1 ini adalah kacang hijau dan tanah liat. Jadi, kalau soalnya berikut merupakan benda alam dalam membuat prakarya kecuali iya, B. Plastik. 2. Agar tidak lengket membuat prakarya dari tanah liat, maka harus dilumuri apa? Dilumuri minyak goreng. Nomor 3. Tanah liat dilenturkan di triplex agar titik-titik dibentuk. Agar apa anak-anak? Mudah dibentuk.
4. Tujuan menjemur karya tanah liat di tempat yang teduh adalah agar tidak mudah pecah. Ya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan kerajinan dari bahan alam? Ya, kerajinan dari bahan alam, kita membuat kerajinan dengan bahan dasar dari alam. Contohnya tanah liat, kemudian kayu dan sebagainya. Demikian tadi materi pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.